detik 0,7. Oke. Baik ya. Oke. Manakah pernyataan yang benar? Kita ingin mencari pernyataan yang benar. Pada T 0,75 detik benda berhenti. Betulkah? Gitu. Nah, kita harus tahu apa artinya berhenti. Berhenti itu artinya kecepatannya menjadi 0. Jadi untuk mengecek jawaban A, ya, kita harus ingat konsep bahwa berhenti atau diam itu sama ya. Berarti artinya kecepatannya sama dengan 0. Kalau di awal berarti kita sebut V0, kalau di akhir berarti ini kecepatan pada saat akhir. V-nya menjadi 0. Nah, berarti apa? Harus. Nah, ini pertanyaannya ini kan, berapa T-nya? Berarti kita harus tahu kecepatannya. Ya. Bagaimana fungsi kecepatan atau persamaan kecepatannya. Nah, sementara yang kita tahu apa? Percepatan. Ingat ke sini ya, bahwa kalau kita sudah tahu percepatan, akan tahu kecepatan dengan cara apa? Integral. Ya. Karena bentuknya persamaan, ya kita integral saja persamaannya ya. Jadi bukan mencari luas. Kalaupun mau digambarkan mencari luas itu boleh saja sebenarnya. Ya. Kita gunakan integral saja. Berarti ini, nah ingat, tidak akan langsung dapat kecepatan. Yang kita langsung dapatkan adalah perubahan kecepatannya. Berarti kita bisa tuliskan delta V ya, delta V sama dengan integral A dt dari 0 sampai T lah ya. Berarti integral dari 0 sampai T, A-nya adalah ini ya, min 4T ditambah dengan 3 dt. Berapa integral min 4T? Apa ngitung integralnya kemarin? Pangkatnya bertambah 1. Jadi T pangkat 2 ya. T pangkat 2, lalu koefisiennya tinggal kita bagi dengan pangkat yang baru. Jadi min 4 dibagi dengan 2 berarti minus 2 ya. Kemudian 3, ya ini kalau 3 tinggal tambah, karena konstanta tinggal langsung masukkan T di sini. Kalau batasnya 0 sampai T ya sudah biarkan saja begini ya, karena kalau kita masukkan hasilnya begini. Kemudian ini adalah delta V, berarti kan VT dikurangi dengan V0 ya. VT dikurangi V0. VT V pada saat T dikurangi dengan V pada saat awal. Kita tulis begini. Nah, namun V0-nya kan 0 ya. Berarti maka kita dapatkan dari sini, maka kita dapatkan bahwa V sebagai fungsi waktu adalah V0-nya 0, berarti tinggal ini, min 2T kuadrat ditambah dengan 3T. Nah, ini persamaan kecepatannya sudah dapatkan. Nah, yang dicarikan pada saat T berapa? V-nya 0. Jadi, kalau kita masukkan, berarti 0 sama dengan min 2T kuadrat plus 3T. Nah, berapa T-nya? Ini kan persamaan kuadrat ya. Maka ini bisa kita, untuk dapatkan faktornya, berarti ini kita bisa uraikan. Bisa faktorkan. Berarti minus T-nya kita keluarkan ya. T dalam kurung berarti ini 2T berarti minus 3 ini. Gitu ya. Jadi dari sini dapatlah bahwa T sama dengan 0 atau T sama dengan 2T min 3 sama dengan 0. Berarti T-nya sama dengan 3/2. Ya. Atau 1,5 sekon. Artinya dia berhenti pada saat awal V0, ini awal ya. Jadi yang ini adalah pada saat awal. Ya, ini dan pada saat T 1,5 sekon. Dia berhenti. Ya. Jadi pernyataan pertama adalah salah ya. Jadi dia tidak berhenti di sini, ini salah. Kemudian sebelum T 0,75 detik benda mengalami perlambatan sampai berhenti sesaat.
Oke. Nah, ini sebetulnya ada sebelum setelah. Jadi ada titik ini di mana T-nya 0,75 detik. Gimana ini? Nah, ingat, terkait dengan kata-kata perlambatan, percepatan, atau perlambatan, gitu kan ya, maka faktornya bukan hanya percepatan atau itu ya yang mempengaruhi adalah percepatan. Bagaimana percepatan arahnya terhadap kecepatan. Nah, yang kita tahu bahwa di sini kalau kecepatan tadi arahnya kan selalu ke mana? Awalnya kan ke kanan, ya. Nah, lalu kalau sebelum 0,75 detik artinya antara T0 sampai 0,75 betulkah dipercepat atau betulkah diperlambat? Kita perlu tahu arah dari kecepatan dan percepatan. Ya, arah dari kecepatan dan percepatan. Caranya gimana? Caranya adalah untuk melihatnya supaya lebih mudah begini. Kita buatkan garis bilangan ya yang menyatakan kecepatan dan percepatan. Nilai kecepatan dan percepatan. Ini menyatakan nilai V kecepatan, menyatakan nilai A percepatan. Nah, waktunya tulisan dari sebetulnya terhadap waktu semuanya ya. Jadi mungkin lebih tepatnya ini nilai V ya. Nilai V untuk setiap waktu ya. Nilai V. Ini kita akan lihat nilai A. Ini dari mulai T sama dengan 0, ini sumbu T ya. Pada saat awal V-nya 0 ya. Sekarang batasannya adalah waktu 0,75. Sini ada 0,75. Dan setelah 0,75 ya. Caranya kita tinggal masukkan selang saja. Selang. Misalkan di sebelum 0,75 di sini ada angka berapa nih? Ada angka 0,5. Masukkan ke V. Kalau kita masukkan ke V 0,5, hasilnya apa ini? 0,5 kan setengah ya. Setengah pangkat 2 seperempat. Dikalikan dengan min 2 berarti min setengah. Setengah. Nah, 3 dikali setengah berapa? 3,5. Masa? 3 kali setengah. 1,5. 1,5 ya. 1,5. Jadi min setengah ditambah 1,5 berapa? 0. Min setengah. Min setengah ditambah 1,5. 1. Positif negatif nilainya? Positif. Positif. Jadi ini positif. Di sebelah kanan 0,75 ada angka 1. Betul ya? Iya. Kalau 1 masukkan sini satunya berapa itu? Berarti jadi T3. Enggak, Pak. Kalau T-nya 1, berarti berapa nilainya ini? Min 2 kali 1, min 2 ya, ditambah 3 kali 1. 1. 1 juga. Positif negatif hasilnya 1 itu? Positif. Positif. Di sini kata tepat. Jadi kecepatan selalu positif ya. Kecepatan selalu positif ke sana. Ya. Sampai suatu saat dia ketika di mana menurut ini 1 sampai di 1,5 dia menjadi 0 ya. Baik. Kemudian percepatannya. Masukkan angka yang gampang dulu sebelah kanan 0,75, angkanya berapa? 1. Kalau dimasukkan 1 ke sini nih, ke nilai percepatan. Kalau dimasukkan 1 berapa ini nilainya? Min 1 ya? Di sini negatif. Jelas? Di sini kalau masukkan setengah gimana? Min 4 kali setengah berapa? Min 2. Min 2 ditambah 3? 1 ya. Berarti
Plus atau minus? Plus. Plus. Nah, jadi kita tahu sekarang ya. Nah, dari selang waktu di sini kita bisa lihat untuk selang waktu 0,75. Kapan dia dipercepat, kapan dia diperlambat? Dari 0 sampai 0,75 dipercepat, diperlambat? Dipercepat. Dipercepat karena sama-sama positif. Ya, jadi simpulannya bahwa di sini ini berarti dipercepat. Sementara dari sini ke sana diperlambat. Sampai batas mana ya diperlambatnya? Sampai batas berhenti sebenarnya. Berhentinya kapan? 1,5 ya. Ketika 1,5 di sini 0,5 itu diperlambat. Jadi simpulannya di sini sebelum 0,75 benda mengalami perlambatan adalah salah gitu kan ya? Jelas ya? Karena harus dipercepat. Ini salah. Setelah 0,75 benda mengalami percepatan kemudian bergerak konstan. Nah, mesti hati-hati. Kemudian setelah T 0,7 mengalami perlambatan kemudian bergerak. Tidak jelas ini. Ini agak hati-hati. Nah, setelah 0,75 detik benda diperlambat. Ini salah ini ya. Nomor C sudah pasti salah ya. Kenapa? Karena setelah 0,75 diperlambat. Ini berarti yang benar. Setelah 0,75 benda diperlambat sampai berhenti sesaat kemudian dipercepat. Coba. Ya gitu. Kalau dipercepat berarti setelah suatu saat dia akan berhenti di 1,5 di sini ya, di detik 1,5. Nah, pertanyaannya apakah setelah detik 1,5 dia akan dipercepat? Kalau kecepatannya ini selalu positif ini. Sebentar. Kecepatannya coba kalau misalkan di sini dia setelah 1,5 ada 2. Kalau 2 gimana ini? 2 kali 4 min 8 ditambah 6 negatif ya. Jadi kecepatan setelah ini negatif. Ini kecepatannya jadi negatif nih, sebentar saya perpanjang ini. Jadi kalau saya perpanjang setelah 1,5 kecepatannya jadi negatif. Bagaimana percepatannya? Ini jadi negatif. Percepatannya kalau angka 2 di sini. Kalau angka 2 misalkan pada T2 masukkan ke sini ya. Ini juga pasti negatif. Oke, ini negatif juga. Sehingga berikutnya ini akan bergerak apa? Dipercepat. Kok dipercepat, Pak? Ini negatif. Oh, iya. Dipercepat. Ya. Jadi ingat ini ya. Dipercepat kalau A dan P searah. Jadi artinya apa? Artinya awalnya benda dipercepat dulu di sini. Pada detik 0,75 dia percepatannya berubah arah sehingga jadi diperlambat. Terus jadi dipercepat dulu ke kanan, katakan. Detik 0,75 diperlambat. Berikutnya apa? Pasti di sini berhenti. Tadi kan berhenti pada saat berapa? 1,5 kan ya? Jadi di sini kecepatannya 0 nih. Di sini kecepatannya 0. Berikutnya, semula kecepatannya ke kanan, sekarang jadi kemana? Ke kiri. Berarti jadi berbalik apa? Berbalik arah pada saat apa? 1,5. Yang dari jadi kalau digambarkan apa? Digambarkan ininya ya. Kapan dia dipercepat, diperlambat, maka kita bisa tahu kapan dia berbalik arah. Ya. Jelas? Jelas. Berbalik arah kemudian dipercepat ke kiri ya. Jadi kebayang lintasannya seperti apa, gerakannya seperti apa. Oke. Nomor 8 saya skip dulu, belum
sampai ininya ya. Sebentar saya review yang lain dulu. Ya, itu nomor. Nah, save dulu. Ya. Baik, kemudian lanjut nomor 9 ya. Nomor 9. Ini ada grafik nih ya. Sebuah partikel bergerak di sepanjang sumbu X dan mula-mula berada di posisi 0. Partikel bergerak dengan kecepatan sebagai fungsi waktu ditunjukkan oleh grafik berikut. Jarak yang ditempuh partikel dan posisi akhir partikel setelah 10 sekon. Atau pada saat 10 sekon. Ya. Atau setelah 10 sekon, ya, berarti dari sini dari 0 sampai 10. Sama dengan berapa? Jadi yang ingin kita cari apa? Pertama adalah jarak dan posisi akhir. Nah, perhatikan di sini, informasinya berupa grafik kecepatan sebagai fungsi waktu. Jadi yang kita tahu gerak kecepatan. Ingat, kalau kecepatan tahu, maka posisi bisa tahu. Dan percepatan juga bisa tahu. Nah, ini ditanyakan juga ya di sini ya. Percepatan pada detik ke-1 sama dengan berapa? Oke, kita langsung ya. Kita langsung cari nomor 9 dan nomor 10. Baik. Yang pertama saya akan bisa kita cari dulu. Nah, ingat dari kecepatan kita kan bisa dapat posisi, dapat percepatan. Kita cari posisi dulu sesuai dengan ini ya. Namun kita tidak bisa langsung dapatkan posisi kan ya. Yang kita dapatkan adalah apa? Perpindahan. Jadi tadi kan kalau tahu kecepatan tahu ya. Jadi given atau diketahui itu adalah grafik kecepatan. Grafik V terhadap T. Nah, dari sini kita akan dapatkan apa? Yang kita dapatkan pertama adalah perubahan posisi. Jadi apa? Integral V dt kalau dari grafik itu adalah apa? Luas. Ya, tadi ya yang sudah saya tuliskan tadi. Ini nah, delta X itu perpindahan ya. Jadi X pada saat T, X pada saat T dikurangi dengan X pada saat awal gitu. Nah, dalam hal ini apa? Dalam hal ini luasnya adalah luas apa ini? Nah, luas semua ini. Nah, kita bagi-bagi saja luasnya ya. Ada berapa bagian? Misalkan ini adalah luas yang pertama, ada 2 bagian ya. Berarti luas 1 lah ya. Luas yang bawah ini segitiga ya. Luas segitiga ditambah dengan luas yang berikutnya ini yang atas nih, trapesium ya, luas trapesium. Nah, ini kan X pada saat 10 ya, X pada saat 10. Awalnya gimana? Awalnya 0, berarti X pada saat 10 dikurangi 0. Nah, luasnya adalah apa? Nah, yang bawah perhatikan, karena perpindahan adalah vektor, ketika di bawah luasnya maka negatif ini. Ya. Karena melibatkan arah ya. Berarti yang ini luas segitiga, setengah apa? Setengah alas kali tinggi. Berapa alasnya? 2. Tingginya? Nah, 8. kita masukkan minus 8. Ditambah luas trapesium. Bagaimana luas trapesium? Cara mencarinya? Jumlah sisi sejajar dibagi 2 kali tinggi. Nah, yang sejajar mana? Yang atas ini kan ya? Dengan yang bawah ini. Yang atas panjangnya ini berapa ini?
Panjangnya 4. Yang bawah panjangnya dari sini ke sini? 8. 8. Tingginya ini ya? 8. 8 juga. Oke, jadi kita akan dapatkan 4 ditambah dengan 8 kali 8. Jadi X pada saat 10 adalah min 8. Nanti kan setengah kali 2, 1 ya. Ini berapa ini? 4 tambah 8, 12 ya. 4 dibagi 2, 8 dibagi 2, 4 ya. Kan 4 dibagi 2. Ini bisa coret ya, ini hancur, ini lebur ya. Jadi 4. Berarti 12 dikali 4. Berapa 12 kali 4? 48. 48. Jadi 40. Nah, berarti ini atau ini nih. Yang kedua mencari apanya? Jarak. Ya ini posisi tadi pada 10. Sekarang bagaimana jarak? Nah, kalau jarak, ingat bahwa jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Selalu positif jarak itu. Ya, jadi bagaimana cara menghitung panjang lintasannya? Ya hitung semua aja luas ini. Jadi tetap berarti luas segitiga, namun dimutlakan gitu. Ditambah luas trapesium. Ini juga, jadi luasnya dimutlakan gitu. Berarti udah kita hitung tadi nih, min 8 dimutlakan ditambah dengan 48. Berapa min 8 kalau dimutlakan? 8. 48 berarti 56. Itu ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Nah, sekarang baru nomor 10. Karena masih sama ya ini. Percepatan. Dari grafik V terhadap T, percepatan tidak lain apa tadi? Turunan dari kecepatan terhadap waktu atau gradien. Ya kita tinggal cari gradien grafiknya. Nah, kita lihat di sini ada beberapa ada grafiknya jadi ada 3 bagian. Pertama dari 0 sampai 4, ini kan grafiknya yang ini nih. Kemudian dari 4 sampai 8 ini grafiknya. Kemudian dari 8 sampai 10 ini grafiknya. Jadi karena itu percepatannya ada 3 macam ini, ya, karena grafiknya berubah ini. Jadi kalau kita ingin lihat, pertama misalkan, meskipun saya akan bahas umum dulu, meskipun nanti pertanyaan spesifik di 1 ya. Kalau di 1 sebenarnya di sini nih, berarti antara 0 dan 4. Untuk T antara kita boleh tulisnya begini, antara 0 dan 4 sekon. Maka A-nya, gradiennya, berapa gradiennya? Ya ini boleh kita ganti dengan kalau dari grafik sama dengan delta V per delta T, boleh. Gradiennya, delta V per delta T. Karena garis lurus ini. Artinya delta V itu Pak, akhir dikurangi awal. Berarti ambil titik ini. Ini yang vertikalnya ini perubahan kecepatannya. Salah satu aja boleh ya. Jadi kalau misalkan kita pilih ini sebagai delta V, maka ini delta T-nya. Sama saja ini. Ini kan gradien ya. Ambil segitiga ini. Delta V-nya berapa? 8, delta T-nya 2 gitu. Ya. Jelas sampai sini. Cara mengambil gradien, ambil sebuah segitiga di sini dengan sebagai ini sisi mirip. Toh sama juga dengan ini, sama aja ya. Ini perubahannya juga sama, ini 8, ini juga 2 boleh. Atau boleh juga seluruhnya. Dari sini ke sini adalah 16, kan ke sini 8, ke sini 8, ke sini adalah 4, sama aja. Jadi 8 dibagi dengan 2 sama dengan 4 meter per sekon. Jadi percepatan antara 0 sampai 4 sekon adalah 4 meter per sekon. Nah, kalau ditanya berapa percepatan pada saat 1 sekon itu antara berapa? Antara 0 dan 4. Berarti pada saat 1 berapa? Ya sama. Ini. Ya, sudah termasuk pada saat 1. Jelas? Oke. Nah, yang kedua, berapa percepatan pada antara 2 sampai 4 sorry.
Bukan 2, 4 ya. Ini antara 4 sampai 8. Untuk 4 sampai 8 sekon. Bagaimana percepatannya? Bagaimana percepatannya ini? Berapa gradien dari garis mendatar? Matematik. Berapa? 0. Oke. Dia datar ya. Jadi 0. Gradien garis mendatar. Ini 0. Kenapa 0? Karena ini gradien garis datar. Itu 0. Ya. Atau boleh delta V per delta T sama aja. Ada nggak perubahan kecepatannya di sini? Tidak ada kan? Ini karena percepatannya konstan. Kecepatannya konstan. Konstan ya. Ini nilainya berapa? Dalam hal ini 8 meter per sekonnya konstan. Ya. Baik. Yang ketiga, meskipun sudah kejawab ya supaya bisa paham nih. Nah ini gradien ini. Jadi antara 8 sampai 10 sekon. Gradiennya positif negatif kalau begini. Negatif. Negatif, pasti negatif. Tetap A itu adalah delta V per delta T. Gradiennya negatif. Kenapa? Karena turun begini. Maka ini berarti tingginya adalah berapa? 8. Datarnya adalah ini 2 ya. Jadi kita tulis negatif. Negatif 8 per 2. Berarti minus 4 meter per sekon kuadrat. Ya. Jadi antara 8 sampai 10 minus 4 meter per sekon kuadrat. Ini ada pilihannya, ada kan semuanya ya. Ada yang 0, ada yang, nah ini, tapi pada saat 1. Berarti kalau saya tanya, berapa percepatan pada saat T sama dengan 5? 0, karena masih di sini 5 itu kan ya, percepatannya sama. Berapa percepatan pada saat T 9 sekon? Min 4. Min 4. Ya. Oke, sip. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Selang waktu berapa yang geraknya dipercepat? Selang waktu dari T berapa sampai T berapa geraknya dipercepat? 2 ke 4. 2 ke 4. Mengapa dari 2 ke 4? Karena kecepatannya positif. Dan Percepatan positif? kecepatannya positif. Kecepatannya positif. Oke. Yang diperlambat? 8, 10. 8-10 diperlambat. Oke. Kalau dari 0 ke 2? Diperlambat. Dipercepat, diperlambat? Diperlambat. Diperlambat juga. Mengapa? Karena percepatannya positif, kecepatannya negatif. Jadi ini diperlambat, dipercepat, diperlambat, yang ini konstan. Kebayang? Nah, sekarang kapan dia selain apa? Sudah ketemu lah. Kapan dia berbalik arah? Pada saat T berapa partikel berbalik arah? 2. 2. Oke, sip. Nah, good. 2 ya. Kecepatannya awal negatif, jadi apa? Positif. Jadi sekarang nah, sekarang pertanyaan saya nih ya. Gerak bendanya semula ke mana? Kiri. Ke kiri. Berikutnya jadi ke kanan ya. Kanan. Jadi semula di kiri, kecepatan negatif nih. Jadi semula dia ke kiri dulu, kemudian balik arah jadi ke kanan. Balik arahnya pada saat T sama dengan 2. Oke. Jadi dengan membaca grafik ini, kalian bisa tahu, kebayang, oh gerak benda itu pertama ke kiri dulu, kemudian balik arah ke kanan. Ke kiri sampai detik, berhenti sesaat pada saat T2, kemudian ke kanan dipercepat, kemudian konstan, kemudian diperlambat lagi, dan berhenti pada saat T sama dengan 10. Itu akhirnya. Ya. Oke. Sip, ada pertanyaan?
Kita lanjutkan kalau tidak ada ya. Terjawab dari grafik. Nomor 11. Oke, nomor 11. Oh ya, kemarin sudah saya singgung GLB dan GLBB ya. Terus saya review sepintas ya sebelum masuk ke ini biar lebih ini ya. Konsep GLB dan GLBB. Gerak lurus. Ada dua macam ya. Satu gerak lurus beraturan, cirinya adalah apa? Kecepatannya konstan. Ya. Dari sini, nah tentu saja kalau mencari posisi tetap dengan luas ya. Jadi delta X, jadi dapat delta X sama dengan V dikalikan dengan T, ini sebetulnya sama dengan luas ya. Grafik PT. Kemudian yang kedua ada GLBB. Cirinya adalah percepatan konstan. Artinya kecepatan berubah secara teratur, maka dapat percepatannya, perubahannya itu adalah tinggal A dikalikan dengan T, dan dari grafik itu sama dengan luas juga. Nah, dari sini kita akan dapatkan grafiknya, grafik kecepatan terhadap waktu. Ini kan delta V itu adalah V dikurangi dengan V0. V dikurangi V0 sama dengan A kali T, sehingga seringkali kita yang hafalnya V sama dengan V0 plus AT. Jarang yang mengingat dari grafik. Ya. Ini seringkali rumusnya diingat dari. Sebetulnya boleh juga kita gunakan ini. Atau gambarkan grafiknya. Ya. Kemudian dari sini kita bisa dapatkan grafiknya kan begini bentuknya. Untuk yang percepatan positif dan kecepatan positif, jadi yang dipercepat untuk gerak dipercepat, misalnya ini seperti ini. Jadi kalau geraknya dipercepat begini. Nah, ya, sekarang ginilah. Ini sumbu kecepatan, ini sumbu waktu, ini adalah V0 kecepatan awal. Misalkan ini pada suatu saat, pada saat T, ini pada saat T0, kecepatannya adalah VT. Maka ingat, dari sini kita bisa dapatkan perpindahan dari grafik T terhadap T, ya konsepnya. Dari grafik T terhadap T dapatkan perpindahan sama dengan apa? Luas. Berarti kita bisa dapatkan dari sini, luas apa ini? Trapesium ya. Berarti luas trapesium, jumlah sisi yang sejajar dibagi 2 kali tinggi. Gitu. Yang sejajar mana? V0 ditambah apa? V. V0, ini kan VT kan ya? Jadi V0 ditambah dengan VT-nya, kita tulis V, dikali tinggi. Tingginya mana? Ini, panjang ini. Berarti T. Nah, kalau kita masukkan V-nya adalah V0 plus AT, maka ini akan dapatkan rumusnya ini jadi 2V0 tambah AT. Kalau dikalikan T, maka muncullah jadi ini. V0T plus setengah AT kuadrat. Inilah yang sering kalian ingat rumusnya ini. Oh, V0T jadi X atau apa delta X sebetulnya X dikurangi X0 ya, sehingga muncul X sama dengan X0 ya. Atau kita tuliskan X sama dengan X0 plus V0T plus setengah AT kuadrat. Jadi sebenarnya kalian boleh ingat grafiknya, sekali lagi boleh ingat rumusnya. Silahkan aja yang mana aja bebas. Ini juga sama, boleh ingat delta sama dengan A kali T, atau V sama dengan V0 plus AT sama saja, atau mencari apa? Mencari luas dari grafik AT gitu. Ya. Seperti ini kan, ini kalau ini lebih umum tadi ya. Ini lebih umum. Nah, khusus untuk yang ini GLBB, kalau misalkan kita masukkan, kita gantikan T yang ini oleh T dari sini, di V dikurangi V0 dibagi dengan A, kita akan dapatkan ada hubungan bahwa ada rumus hubungan. Ya. Mungkin pernah dapat juga, ingat P kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2
kali A dikalikan dengan S. S saya ganti dengan delta X, perpindahan. Ingat kalau geraknya gerak lurus, ya perpindahan sama saja dengan jarak. Ya. Tapi sebetulnya lebih tepatnya ini perpindahan, bukan jarak. Oke. Baik. Ya, ini sekedar review untuk yang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Saya save dulu ini ya. Oke. Kita lihat soalnya nomor 11. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Saya hapus tuh yang luas sebelah kiri. Baik, kita lihat soal nomor 11. Sebuah partikel mula-mula mendapat percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat selama 4 sekon. Dan selanjutnya partikel menjalani gerak lurus beraturan. Partikel tersebut menempuh jarak total 96 meter. Setelah bergerak selama berapa? Jadi informasinya, pertama, kecepatan awalnya berapa? Berapa kecepatan awalnya? 4 meter. Sebuah partikel mula-mula diam. Nah, ini ya. Kalau diam, ini berhubungan dengan kecepatan awal sama dengan berapa? 0. Sip. Kemudian apa? Apa yang 4 meter per sekon kuadrat ini? Percepatan ya? Ini pada saat T0. Kemudian percepatan sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Konstan, oke. Selama 4 sekon. Artinya apa? Ini berarti dari T sama dengan berapa? 0 sampai T sama dengan 4 sekon. Karena selama, ada kata-kata selama kan ya? Berarti dari mulai awal sampai 4 sekon. Kemudian selanjutnya partikel mengalami gerak lurus beraturan. Artinya untuk T lebih besar daripada 4 sekon, dia GLB. Dan menempuh jarak total. Nah, pertanyaannya adalah, kalau jarak totalnya, boleh pakai delta X, 96 meter, berapakah waktunya? Pada saat kapan gitu? Dia menempuh jarak 96. Gimana caranya ini? Sebentar ya, mohon maaf saya ada nomor. Silakan dipikirkan dulu sebentar ya.
Baik. Silvi sudah terjawab? Belum. Belum. Yuda, gimana Yuda? Belum. Belum juga. Oke. Nah, prinsipnya gini. Coba kita analisisnya begini dulu. Lihat pertanyaan, pertanyaan jaraknya sudah diketahui. Sementara geraknya ada dua macam, ya. Ada gerak pertama kan dipercepat dulu ya, dipercepat dulu. Lalu berikutnya adalah GLBB. Berarti yang pertama adalah GLBB, yang kedua adalah apa? GLB. Bisa dua cara menyelesaikan ini, ya. Pertama kita menganalisis dari secara matematis dengan menggunakan persamaan. Ada dua cara, ya. Jadi cara pertama saya berikan saja ininya. Cara pertama, coba ilustrasikan dulu gerakannya. Untuk selang waktu ini T, detik pertama di sini. Jadi pada saat awal dia berada di sini. Misalkan ini partikelnya ya. Ini partikelnya nih. Oke, ya. Pada saat T sama dengan 0 ada di sini. Kecepatannya 0, V0 sama dengan 0. Lalu dipercepat. Jadi gerak ke sini dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Sampai T sama dengan berapa? 4 sekon. Pada saat T sama dengan 4, ini dalam sekon ya, dia sudah ada di sini. Ini adalah GLB. Berikutnya apa? Berikutnya GLB. Kalau GLB berarti percepatannya 0. GLB ya. P-nya konstan, ini kan artinya A-nya sama dengan 0. Ini A-nya konstan ya, P-nya berubah ya. Jadi GLB, di sini GLB. Oke, satu sini GLB saja ya, GLB. Sampai suatu saat entah berapa T-nya, ya, sampai saat T. Nah, pertanyaannya, berapa jarak ini? Ya, berapa jarak dari sini sampai sini? Kan gitu pertanyaannya. Berapa delta X? Karena ada dua bagian gerak, maka kita lihat, ini berarti ada saat GLB, berarti katakan saja ini delta X1, ini ada delta X2. Jadi kita harus cari masing-masing. Karena kan untuk itu cara menganalisisnya ya. GLBB dan GLB. Baik, jadi kita bisa lihat, boleh kita mulai dari yang dicari bukan delta X, maaf, yang dicari waktu. Bentar, delta X sudah tahu berapa ini? 96 meter. Jadi kita analisnya dari gambar sini. Jadi bisa pertama, atau kita bisa mulai dari konsep ini, bahwa delta X-nya adalah delta X-nya, delta X1 ditambah apa? Delta X2. Nah, delta X1 apa? Karena ada percepatan, maka delta X itu sama dengan apa ini? Ini V0T plus setengah AT kuadrat kan ya? Rumusnya. Ya. V0T, satu saja dulu, V0T plus setengah AT kuadrat. Ini untuk kasus yang pertama. Sementara yang kedua kan apa? Yang kedua kan GLB. Kalau GLB apa? GLB adalah apa? Delta X sama dengan V kali T. V kali T. Untuk kasus yang kedua. Oke. Nah, di sini kita bisa masukkan ya, V0-nya 0, T-nya tahu, ini waktu dari sini adalah 4 sekon kan ya? Dari sini 4 sekon. Oke.
Nah, sementara di sini, nah yang kedua, kita belum tahu kecepatannya berapa. Artinya berapa sih kecepatan di sini? Harus tahu dulu. Lalu berapa waktunya? Waktunya adalah waktu dari 4 sampai T. Berarti berapa lama jadinya? Ingat, ini selang waktu ya. Bedakan dengan T di sini. Ini selang waktu. Berarti berapa lama dari sini? Berarti T dikurangi 4. Itu waktunya. Itu tugas kita mencari ini dulu. Berapa V-nya? Nanti baru bisa ketemu T-nya. Nah, V di sini, ini merupakan apa? Merupakan kecepatan akhir dari gerak GLBB yang ini. Jadi adalah kecepatan pada saat berapa? Pada saat 4. Jadi bisa dicari dari GLBB, ya, dari GLBB bahwa V itu rumusnya apa? V sama dengan V0 plus AT. V0 plus A kali T. Berarti pada saat T sama dengan 4 sekon, kita akan dapatkan V sama dengan V0-nya adalah 0 plus A-nya adalah 4 kali T-nya adalah 4. Berarti berapa? 16. Jelas? Maka kita bisa dapatkan sekarang, saya tuliskan lagi bahwa delta X sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat untuk 1 ditambah dengan V dikalikan dengan T untuk gerak yang kedua, GLB. Ini 96 sama dengan V0-nya adalah 0, setengah kali A-nya adalah 4, selang waktunya dari sini sampai sini, ya, yakni 4, ditambah dengan V-nya, ini sekarang sudah tahu di sini, yakni 16, dikalikan T-nya, nah hati-hati T-nya, T dikurangi 4, ya, T dikurangi 4. Ya mungkin ini ini saya hapus saja ini. Nah, ya. Berarti 96 sama dengan ini jadi berapa ini? Setengah kali 4 2 ya, kali 4 8. 16 kali T, berarti 16 T dikurangi 16 kali 4 berapa? 64 ya. Oke. Dapatlah apa ini? Dapatlah 96. Jadi 64 dikurangi 8 berapa ya? 56. 56 tambah 96. Kan pindah ke luar kiri. 1 152. 52. Jadi 16T sama dengan 152, gitu kan? Berarti T-nya ketemu. Berapa? 152 dibagi 16. Hanya ujungnya 2 ya? Bukan. Yang ujungnya 2 perkalian dengan berapa? 6. 6, 6, 6. Sembilan, nggak mungkin. Ada sedikit, ada ini nggak? Ada yang salah ngitung sedikit? Coba kita cek ulang sebentar ya. Jawabnya 9 lebih ya. Antara 9 dan 10. Sementara pilihannya
4 ini oke. A-nya adalah 4. V0-nya 0. Ketika 4 sekon berarti 16 meter per sekon. Oke. Delta X-nya 96. V0T plus setengah AT kuadrat. Delta X1 8. Oh, ini 4-nya belum dikuadratkan ya? Iya, nah. Oh, itu dia ya. Baik, ketemu. Ini 4 kuadrat, jadi ada yang keliru sedikit. Berarti 32T ya. Oke, sebentar. Jadi ini 4 kuadrat. Nah, berarti bukan 8, tapi berapa ini? 16 ya? Kali 4, 32 ya? 32. Berarti 64 dikurangi dengan 32, 32 tambahkan dengan ini. 128 ya. Jadi ini adalah 128. 128 dibagi dengan, ya kalau ujungnya 8 pasti 8 ini. 6 kali 8 kan ujungnya 8 ya, 48 kan ya? 8. Oke, ini 8 sekon. Oke, jadi ketemu ini jawabannya. Ya, mesti hati-hati menghitungnya ya. Ini contoh tadi tidak dihitung tidak hati-hati begini ya. Untung tidak ada pilihannya. Kalau ada pilihannya bahaya ya, lalu kita jawab salah ya. Baik, itu cara yang pertama ya. Agak lumayan ya analisisnya. Nah, cara yang kedua, jadi analisis grafik. Coba ya. Cara kedua dengan grafik. Jadi kalau kita paham grafik, ingat bahwa kalau kita punya grafik kecepatan terhadap waktu, kita bisa tahu hubungan antara perpindahan dengan waktu. Ya, atau jarak dengan waktu. Coba kita gambarkan. Kalau kita gambarkan, jadi caranya apa? Kita dapatkan grafik kecepatan terhadap waktu. Kita gambarkan. Dan waktu-waktunya kan sudah diinformasikan di soal ya sebenarnya. Ya. Ini kalau ini kecepatan, ini adalah waktu. Dari 0 sampai T sampai 4, dari 0 sampai 4, ya. Kemudian entah sampai T berapa. Dari 0 sampai 4 dia dipercepat. Nah ingat, A ini kan dimaknai sebagai gradien. Ini kan gradien ini. Ya. Gradien. Artinya apa? Kita buat suatu garis lurus ya dengan gradien 4. Karena gradiennya positif, maka garisnya akan miring ke sini. Nah, akan miring ke sini. Nah, karena gradiennya 4, ingat yang namanya gradien depan dibagi apa? Depan dibagi dengan datar. Supaya 4 gradiennya berarti ini harus 4 kali dari ini. Nah, ini sendiri kan 4 kan ya? Ini harus 4 kali, berarti ini harus 16. Ini 16. Langsung ketemu ya. Ini A-nya 4. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya konstan. Kalau konstan berarti kecepatannya tetap sebesar berapa? 16. Nah, sampai mana? Kita enggak tahu. Pokoknya sampai harga T tertentu saja. Dan itu yang dicari. Sampai harga T. Dan ini yang kita cari. Jelas? Gambar ini jelas dulu? Ya? Bapak Ya. itu 16 gimana sih? Belum paham. Oke, baik. Baik. Nah, kita kan punya informasi apa ini? Awalnya kecepatan berapa? 0. Di sini kan. Kemudian berikutnya dipercepat dengan percepatan konstan 4. Apa artinya percepatan? Gradien dari apa? Kecepatan kan ya. Jadi kalau kecepatannya positif gradiennya ini positif ya, berarti kan dia naik. Iya. Ya, naik kan? Artinya dia
naik dengan gradien 4. Jadi grafiknya akan berupa grafik yang naik. Kecepatannya akan naik terus. Naiknya berapa kali? 4 kali lipat dari waktunya. Karena kan gradiennya 4. Gitu. Ya. Oh, iya, iya, iya. Jelas? Ya, jadi kalau ini waktunya, dari sini ke sini selang waktunya berapa ini? 4, maka tinggi ini harus 4 kali. Oh, iya. Gradien ya. Maka ini 4 kali 4 jadi 16. Ketemulah terus data. Karena berikutnya konstan katanya ya. Konstan. Sampai kapan? Nah, itu yang dicari. Lalu yang kita ketahui apa? Jarak. Dari grafik V terhadap T, jarak itu kan sama dengan apa? Luas kan ya? Oke? Luas apa di sini? Ini berbentuk apa ini? Trapesium. Bentuk trapesium. Ya udah, ini 90 apa? 6. Jumlah sisi sejajar. Nah, mana yang sejajar? Ini. Panjangnya berapa? Ini T, ini apa? 4 kan ya? Berarti panjangnya T minus 4. Gitu. Yang ini panjangnya berapa dari sini ke sini panjangnya? T dikurangi 0. Ini T. Tingginya berapa? 16. Jadi, jumlahkan yang sejajar, berarti T min 4 ditambah dengan apa? T, gitu kan ya? Dibagi 2 kali tinggi. Tingginya adalah 16. 96 dengan 16 bisa nggak dibagi? Bagi 16. Atau ini bagi dulu boleh lah. Ini bagi ini berapa ini? 8. 8. 96 bagi 8 berapa? 12. Oke, ya. 12 ya. Jadi 12 sama dengan gitu kan? T ditambah T jadi 2T. Dikurangi berapa? Kurangi 4. Min 4-nya pindah ke kiri jadi 16 sama dengan 2T kan ya? T sama dengan 16 bagi 2. 8. Ada pertanyaan? Jadi bisa, sekali lagi, bisa dianalisis secara apa? Persamaan matematis, seperti cara 1 ini, ya, dengan menggunakan rumus-rumus, tapi kita harus hati-hati juga di sini, kita harus ilustrasikan. Bisa juga gambar ini, sekaligus kita ungkapkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk grafik, gawa dari informasi yang ada di sini. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Jadi bisa lebih simpel ya kalau tahu informasi kecepatan, kita tahu informasi waktu, bisa lebih simpel menggunakan analisis grafik. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, coba kita lihat nomor 12. Di suatu jalan yang lurus, ketika Romeo sedang berlari dengan kecepatan tetap 4 meter per sekon, ia melihat Juliet sedang berdiri pada jarak 45 meter di depannya. Romeo pun memanggilnya sambil tetap berlari, kalimatnya jadi romantis begini ya, dengan kecepatan tetap tersebut. Mendengar panggilan Romeo, dari keadaan diam, Juliet pun berlari ke arah Romeo dengan percepatan tetap 2 meter per sekon kuadrat. Jarak yang ditempuh Juliet sejak mulai berlari sampai berada pada posisi yang sama dengan Romeo adalah. Pernah mendengar kisah Romeo dan Juliet? Belum pernah. Ya. Jadi ini kisah cinta yang tragis. Jadi jangan pernah pingin disamakan, meskipun dua-duanya saling mencinta, tapi ini tragis akhirnya katanya ya. Salah satu mati, yang salah satu bunuh diri.
Kalau tidak salah begitu. Jadi jangan lengket seperti Romeo dan Juliet, jangan mau ya, karena akhirnya tragis. Ya. Baik, ya, roman picisan, siapa yang ngarangnya lupa saya. Kalau saya kebetulan suka dengan novel, cerpen, ya, puisi, ya, saya suka ya, jadi saya sering baca ya, apalagi komik gitu kan. Biasa kalau baca yang kayak gitu lebih menyenangkan dan lebih mengasihkan daripada belajar fisika gitu, atau belajar yang lain. Kalau baca buku atau komik bisa semalaman tamat satu judul yang tebal ya, dulu banyak komik. Kalau baca fisika sejam 2 jam udah capek saya. Ya. Karena asik, bisa membayangkan kejadian ya, berhayal. Dan fisika ini juga hayalan, bukan hayal. Maksud saya belajar fisika itu harus bisa mengoptimalkan otak kiri, otak kanan ya. Menghayal. Otak kanan itu berhubungan dengan imajinasi, menghayal. Otak kiri itu berhubungan dengan hitungan-hitungan ya, hitungan-hitungan. Nah, jadi orang itu konon punya 2 otak ya, otak kiri, otak kanan ya. Sebetulnya bisa dibagi lagi otak itu ya. Katanya ada otak bagian belakang dan begitu, tapi secara umum ada berkaitan dengan pembelajaran, ada otak kiri, otak kanan ya. Nah, tinggal di salah satunya akan ada yang dominan otak kiri, ada yang dominan otak kanan ya. Nah, kalau dominan otak kiri berarti biasanya itu berhubungan dengan kemampuan hitung-menghitung. Analitis, terstruktur ya, itu hitung-menghitung otak kiri. Kemudian otak kanan itu berhubungan dengan kemampuan untuk dengan musik hal yang lucu-lucu ya, itu ya. Kanan, menghayal ya, dengan hayalan. Nah, konon mengingat nama orang itu disimpan di otak kiri ya, otak kiri yang ini ya, otak kiri. Sementara nama wajah orang itu tersimpan di otak kanan. Dan sifat dari otak kiri mudah lupa, otak kanan lama lupanya. Ya. Jadi long term, otak kanan itu long term memory, ingatannya kuat, ya, terlalu terbayang-bayang. Nah, ya. Kalau ada satu kejadian, gitu, otak kanan bisa merekamnya dengan baik kalau kita melihatnya. Tapi kalau kita hanya mendengar cerita, itu akan segera lupa. Ya. Mungkin kalian pernah suatu saat atau mungkin suatu saat akan bertemu dengan seseorang setelah sekian tahun gitu. Wah, ini perasaan ini kenal orang ini gitu kan. Ini siapa pernah kenal orang ini, kemudian ngobrol segala macam. Nah, begitu saling pergi lalu lupa. Tadi itu siapa namanya gitu ya. Oke. Nama itu sering mudah lupa. Makanya kalau saya sekarang lihat ini Hilwa, Silvi, Audi, Bilkis, nah yang mana saya mungkin lupa ya. Jadi kalau Yuda mungkin, wah ini saya perasaan pernah lihat ini ya wajahnya, karena ada fotonya. Makanya belajar fisika juga harus banyak gambar, ilustrasi gambar biasanya ya. Seperti itu. Harus bisa dibayangkan ya. Nah, sering membaca novel, sering membaca cerpen atau kisah-kisah ya. Bacaan, tulisan itu akan meningkatkan kualitas atau imajinasi. Geraknya begini. Menurut persamaan matematiknya begini. Itu otak kiri ngitungnya. Tapi otak kanannya membayangkan, gerakannya begini. Mula-mula ke kiri, kemudian berbalik arah, gitu kan ya. Kemudian dipercepat. Nah, itu kebayang gitu. Begini gitu. Oke. Kalian dominan otak mana? Otak kiri, otak kanan? Nah, konon tinggal kalian coba tangan kalian dibeginikan ya. Jangan dipikir-pikir, begini saja tok gitu. Nah, tinggal kemudian dilihat jempol mana yang berada di sebelah atas ya. Nah, kalau saya ini jempol ya atas zamannya adalah jempol yang di atas adalah jempol kanan. Ya. Maka ini katanya ini dominan otak kanan. Jadi sebenarnya saya dominan otak kanan ya.
Saya lebih senang menghayal saya. Oke, otak kanan. Nah, kalau misalkan begini posisinya kebalik, nanti ini saya tidak nyaman dengan posisi begini. Ini otak kiri katanya. Ya. Nah kalau begini rata, nah, tidak ada ya. Pasti salah satu. Ya. Bukan berarti jadi otak-otak kalau rata, gitu, otak kiri katanya sama aja, ya. Beda. Ya. Oke. Ya, pasti ada yang nominal salah satu ya, dan tetapi tidak akan jomplang. Ya. Kayak mungkin kalian ada yang senang musik, ada yang cerdas di bidang musik, ada yang cerdas di bidang sastra, ada yang cerdas di bidang yang lain, itu yang otak kanan. Ada cerdas di bidang matematik, nah itu otak kiri. Otak kirinya. Baik, ya kita lanjutkan ke nomor 12. Kembali ke Romeo dan Juliet sini ya. Kita ilustrasikan dulu ya. Jadi ada Romeo, nah, dan Juliet. Oke. Kisahnya begini ceritanya ya, kalau digambarkan ya. Si Romeo sedang berlari. Ya, ada Romeo di sini. Oke. Dengan kecepatan tetap. Jadi dia berlari ke kanan, ya. V tetap. Kecepatannya tetap 4 meter per sekon. Lalu di sini ada si Juliet, ya. Oke, ya. Juliet sedang berdiri pada jarak 45 meter. 5 meter ya. Oke, pada jarak 45 meter. Kemudian si Juliet awalnya diam gitu. Jadi V0 si Juliet itu adalah 0. Lalu dia berlari ke arah kiri menjemput si Romeo ya. Menjemput si Romeo ke sini, si Romeo ya. Dengan percepatan. Jadi ada percepatannya. Percepatannya adalah berapa itu? 2 ya. 2 meter per sekon. Yang dicari jarak yang ditempuh Juliet sejak berdiri sampai posisi sama dengan Romeo. Nah, kalau kita anggap ini sebagai sumbu X, yang ini ya, ini sebagai sumbu X, kita bisa kenali dari sini. Pertama, anggap si Romeo, ini Juliet, Romeo berada pada posisi 0 awalnya. Berarti si Juliet sedang berada pada posisi berapa? Karena jaraknya 45, ya berarti pada posisi 45. Pada X sama dengan 45 meter. Ya. Ini bergerak ke kanan, ini bergerak ke kiri. Suatu saat tentu saja bertemulah pada posisi X di sini. Misalkan di posisi bertemu XB, nah, di posisi B bertemu. Nanti yang dicari berapa jarak dari sini ke sini. Ya. Apa itu bertemu? Jadi harus ada kata, ada istilah bertemu, berpapasan, menyusul, ya, menyusul itu dalam persoalan ya. Saat menyusul, kemudian juga kena, gitulah ya. Jangan tertembak. Ya. Nah ini kalimat ini sama. Apa artinya? Tepat saat menyusul, tepat saat berpapasan, dan tepat saat bertemu, itu berarti berada pada posisi yang sama. Jadi syaratnya, pertama bahwa posisi sama, syarat yang kedua, waktu sama. Jadi sekarang kita berada
Kita sebut bertemu, tapi virtual. Bertemunya di mana? Bertemunya di Zoom. Posisinya di Zoom. Gitu. Waktunya kapan? Nah, sekarang pukul 11 bisa. Waktunya sama. Gitu. Kalau misalkan misalkan kalian masuk ke Zoom-nya jam 11 malam, saya masuknya jam 11 pagi sekarang, ya nggak ketemu, ya. Jangan kan malam pagi ya. Misalkan saya masuk harus jam 10 sampai jam 11.30, taruhlah ada selang waktu. Sementara kalian memasuki Zoom jam 12 misalkan, ya nggak ketemu secara virtual, ya. Jadi syarat ini harus dipenuhi dua-duanya. Bertemu, berada pada waktu yang berada pada posisi yang sama dalam waktu yang sama, pada jam, pada detik yang sama. Bertemu pukul 8 di kelas A misalnya, ya. Jadi berarti sini X-nya baik si Romeo maupun si Juliet itu sama. Jadi syaratnya bahwa untuk menjawab ini, berarti syarat yang harus dipenuhi bahwa X si Romeo itu sama dengan X si Juliet. Nah, perhatikan si Romeo itu GLB. Kalau GLB apa? Berarti ini bisa diganti X ini kan tidak lain apa? GLB. X0 ditambah dengan V kali T, ya. X0 ditambah dengan V kali T untuk GLB. Karena ini si Romeo adalah GLB. Sementara si Juliet apa? GLBB. GLBB. Karena GLBB, rumusnya apa untuk GLBB? Berarti X0 ditambah dengan V0T ditambah dengan setengah AT kuadrat. Oke, ya. Baik. Ini untuk si Juliet, ya. Nah, sekarang ada sedikit perjanjian ya terkait dengan arah, ya. Kalau ke kanan itu kan biasa arah positif, ya, dan ke kiri arah apa? Negatif. Maka yang si A untuk yang si Juliet karena dia berarah ke kiri, kita beri tanda negatif. Oke. Kenapa negatif? Karena ke kiri, ya. Ingat, percepatan negatif bukan berarti perlambatan, ya, tapi itu arah, ya. Oke, kita masukkan sekarang. Untuk yang si Romeo, posisi awalnya di 0. Kecepatannya adalah 4. Waktunya belum tahu. Misalkan waktu dari sini adalah T. Untuk yang si Juliet, posisi awalnya adalah 45. V0-nya adalah 0. Plus setengah A-nya karena ke kiri kita beri tanda negatif 2. Tadi kan T-nya. Nah, dalam hal ini waktunya sama. Jadi selang waktunya dari sini ke sini karena dia pas dia bergerak sini ini bergerak sama, ya. Pada saat jadi kita ambil T-nya pada saat mereka melihat, ya. Jadi selang waktunya akan sama di sini. Berarti T kuadrat. Berarti kalau begitu bagaimana ini? Pindahkan saja yang T ini ke ruas kiri, ya. Ini kan jadi min T kuadrat, ya. Pindah ke ruas kiri jadi apa? T, ya. Kuadrat plus 4T. Ini tetap di ruas kanan. Atau kita pindah juga ke ruas kiri lah. Min 45 sama dengan 0. Berapa T-nya? Gimana cara memecahkannya ini? Pemfaktoran. Pakai pemfaktoran. Oke, sip, ya. Kita tinggal mencari yang hasil kalinya kalau dikalikan adalah minus 45 gitu, ya? Ya. Kalau dijumlahkan adalah 4, ya. Kalau dijumlahkan adalah 4. Faktor dari 45 berapa? 9 dan 5, ya? Oke, 9 dan 5. Betul 4 ya selisihnya, berarti yang negatif yang ini, ya. Berarti yang ini.
Karena ini akan jadi T dikurangi 5, berarti kalau langsung boleh kita ambil langsung yang negatif. Yang negatif berapa? 5. Berarti jawabannya yang 5. T-nya. Oke, jadi kita bisa tulis T min 5 dikali T plus 9 sama dengan 0. Didapatlah T-nya yang sama dengan 5 sekon yang memenuhi. Nah, baru kita dapatkan T-nya nih, 5. Yang dicari apa? Yang dicari jarak dari sini ke sini. Berapa jaraknya? Ya, masukkan ke XJ-nya berapa. Atau XR, cari dulu XR, boleh. Jadi kalau ini kita tahu, berapa kalau kita masukkan ke R, untuk T5, ke sini masukannya. Berarti 4 dikalikan dengan 5, berapa ini? 20 ya? Berarti ini adalah di posisi 20. Jadi X ini adalah X di posisi 20. Menurut ini, hitungan ini ya, masukkan ke sini. Berarti berapa? Dari 20 ke 45, berapa jaraknya? 25. Cek. Ininya kurang banyak. Bentar ya. Ada pertanyaan? Sekarang kemana ya? Mau nanya, Pak. Ya. Kenapa tadi yang diambil yang T sama dengan 5 bukan T sama dengan 9? Nah, oke, baik ya. Ini kan dari sini kita faktorkan jadi apa ini? Jadi T min 5 kali T plus 9 kan ya? T ini kalau sama dengan 0, berarti kan T min 5 harus sama dengan 0. Dapatlah T sama dengan apa? 5. Kalau T plus 9 sama dengan 0, T-nya berapa? Negatif 9. Ya. Kalau negatif 9 itu berarti negatif itu artinya sebelum sebenarnya, boleh dikatakan sebelum jauh-jauh. Tapi kan sebelum sini berlari, belum berlari sini ya. Belum ada peristiwa ya. Atau kalau kita definisi kita maknai bayang T negatif itu kan sebelum mulai lah ya. Tidak kita ambil yang negatif, tapi kita ambil yang apa? Positif setelah kejadian gitu ya. Sebelum 0 gitu ya. Ya. Maksudnya itu sebelum 0. Iya, sebelum 0 ya. Sebelum T0 kan belum ada apa-apa kan ya? Belum ada peristiwa apa-apa. Peristiwanya kan terjadi setelah T sama dengan apa? 0 gitu ya. Oke. Jadi kalau artinya kita ambil yang T positif aja, itu gampang. Ambil T yang positif. Oke, jadi setelah tahu T ini, maka kita masukkan sini ya, masukkan ke, maaf saya ambil di sini ya, biar nggak pindah. Maka XR itu adalah 4 kali T, ya, sesuai dengan ini. 4 kali T, berarti 4 dikalikan dengan 5, berarti 20. Maka yang dicarikan ini nih, katakan S ini. Berarti S sama dengan dari gambar, ambil aja dari gambar 45 tinggal dikurangi apa? 20. Berarti 25 meter. Berarti mereka jarak si Juliet sampai ketemu yang ditempuhnya adalah 25 meter. Sementara si Romeo menempuh jarak 20 meter ya. Kan dari posisi 0 ke berapa? 20. Jadi yang bekerja keras yang sangat sangat rindu untuk bertemu siapa ini? Romeo atau Juliet? Kalau dilihat dari usahanya si Juliet ya, saking ingin cepat ketemu dia dipercepat kan ya, makanya dia menempuh jarak lebih apa? Lebih jauh ya. Oke. Wallahu a'lam bishawab, ya itu ceritanya begitulah ya. Baik, ada pertanyaan lagi sama sini? Oke ya, jadi sementara mungkin sampai nomor 12 dulu ya. Ini saya save dulu sebentar.
kita akan lanjutkan bahasan yang berikutnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bapak. Sama-sama, Bang.